sendiri. Oh. Jadi kalau misalnya kita sebetulnya udah ngerasa nggak kuat, ningali batur misalnya udah jauh, kita jangan memaksakan diri. Lu tadi dulu. Ya udah, dia dulu deh. Udah Oke. aja dulu deh. Baik ya, alumni Plat D, dongeng Plat D. alumni sekarang kita kedatangan tamu. Ya, ini salah satu yang saya lihat sepertinya legend SMA 1. Oh iya, sesepuh. Sesepuh SMA Ya, 1 dan Mas ini sebenarnya dari Jogja. Pakai T, tetapi sudah 30 tahun di Bandung toh? Betul. Sudah 30 tahun di Bandung toh? Berarti sudah nyunda lah gitu. Oke. SMA Jogja, tetapi ini adalah komunitas apa sih, Des? Jadi komunitasnya namanya Pepes. Pepes. Ya. Boleh biar. So Kang, iya, Akang tengah mina saya dulu. Wawan. Kang Wawan Kang dengan Wawan. Saya dengan Nugroho. Nugroho. Tapi Oh, panggilannya jelas, bukan Nugroho kan? Pasti ada yang lain. Abo. Kebanyakan kalau Nugroho tuh kepanjangan. Abo. Kang Abo dengan Kang Wawan. Nah, Aki-aki sama. botak, abot. Serius. Oke. Saya Mas Nu. saya meki mebo menuju aki-aki dan menuju botak saya juga kan. Jadi gini, ada anekdot waktu lari kemarin. Biasanya kan kalau yang botak di depan itu pemikir, Yeah. kalau yang botak di belakang itu profesor. Oh, profesor. Dia kan botak semuanya. Jadi? Dia pikir dia profesor. Nah, jadi Kosong. Ternyangka SMA hiji bodoh lagi. Dia tuh terlihatnya diam-diam aja, lihat deh. Anggun, Anggun, Cicing, Tapi kalau lari mah iyalah. Dia Akang Nugi ya. ini Kang Ab- ini ketua kobranya di kita. Oh, namanya Cobra. Iya. Oh, apa Cenah itu? pepes, cenah kobra aku masih. Kalau beragajol ya. Iya ta. Iya kalau ketuana. Kalau Anda tahu bodor 80, 70, 80-nya kan dia. Ya, itu bodoran Kobra, aki-aki. kolot baragaju. Bukan bodoran aki-aki ya, bodoran bapak-bapak. Bapak-bapak matang. Matang. Tapi kalau lagi lari mah kita elegan. Oke. Ya segala ditabraknya kan. Ayo popoyan diangkat. Ke pasar ge. Ke Dijahit pasar tuh. ge pan aya buah bawa we. Daletik. Susah. Iya, gimana Kang? Apa ini? Kita mau nanya dulu, pepes teh kunaon ngaranna jadi pepes? Iya. Coba batur mah keren atuh naon ieu mah pepes. Naon? Sebetulnya mah gini, kita itu tadinya ada komunitas, bukan komunitas karena suka bareng di Saparua. Jadi namanya itu Saparua. Belum pakai running club. Oke. Cuman Saparua aja. Karena ada yang jalan, ada yang semua jadi kumpul di situ. Setelah Jalan langsung lari. berproses berapa lama, ada yang keluar, bukan keluar ya, jadi memisahkan diri, bikin komunitas lain. Tapi setelah itu kita yang selalu lari. Kalau dulu kan ada yang jalan kaki, ada yang jogging, ada yang lari. Nah setelah itu ada komunitas jadi pepes itu. Jadi pejalan. Tapi khusus yang lari aja. Tapi setelah itu klubnya itu bukan klub ya, komunitas kita sama si Kang Rambut itu udah cenah ngaranna pepes. Jadi kita juga masih menampung yang jalan kaki. Yang penting kita jalan. ngumpulnya. Oke. Iya Kang. Teka jawab sih artinya pepes teh Artinya naon. Jadi pepes itu kan pelari kan, Saparua. Tapi akhirnya dikembangkan jadi pelari dan pejalan. Jadi PPS kan ngomong. Jadi kita juga kemarin nyari nama yang memang lokal. Iya. Jadi kayak di Bandros ada Bandros kan ya. Kita cari pepes aja deh. Ya, dari sekian banyak kata. Ya. Nama pepes yang dipilih. Nah, berpepes. Saya tadi membaca olahraga pepes. Kan otak saya tuh langsung kayak iya kan udah. Ikan. Lauk. Terus ternyata pelari. Tenang naon lah eta mah hak prerogatif daripada semua pembuat namanya. Nah, kayak di SMP 5 kan ada juga grup sepedana namanya Bacang. Bacang. Apa itu?
Ya pokoknya mah Bandung Explore Change apalah gitu. Oke. Bacang. Itu di antaranya Payatna. Payatna. Payatna karena di SMP 5. SMP 5. Jadi pepes, bacang, karena itu. Makanan semua ya. Lumpia basah merenya. Bacang pepes. Nah, ada abe gitu. Abe apa? Asal manggih bacang eureun. Hese. Orang yang berniat serius. Di kita mah nggak bisa sih. Oh, nggak ada serius ya. Alhamdulillah magihannya. Jadi akan teh DNA dengan hari sarua jeung saya. Kembali lah. Pokoknya Timara. Dulu kan ada Kang Ibing, ada Om Kusman. Angkatan, Terus seangkatan. ada siapa yang di Mara itu? Benny. Oh, si Mang Aben. Mang Aben. Seangkatan kan? Di bawah saya sebetulnya, Mang Aben. cuman kenal baik lah. Dia kan istrinya SMP 2, terus sekarang ngajar SMP 2 juga. Sekarang Si Akang Susan kan Kemara. di sana. Ayeuna ka Akang Kamaranya. Oke, ayeuna kegiatannya teh apa aja sih kalau pepes teh, Kang? Ada yang bisa nerangin nggak? Rutin kah? Rutinnya kita bikin hari yang rutin itu Senin, Rabu, Jumat ya. Senin, Rabu, Jumat. Ya, jam 6.15 itu kita kumpul di Saparua. Oke. Kemudian kita lari lah 5 kilo, 7 kilo, 10 kilo. Gue pernah ikut. Berapa kali? 5 kilo, Pernah 5K, 12 7K gitu. Oh. Jadi rata-rata 10K lah. Tapi hanya untuk yang pelari, yang jalan Oh tidak, jalan juga bisa. Jalan juga bisa. boleh. Jalan bareng saya di jalan. Iya, saya salah satunya yang pejalan. Berjalan. Nah. Baru karena orang mau Sama jalan. Mas No. Iya. Jadi kalau misalnya ketinggalan nama yang lain, aku ikut sama Mas No. Mas, berjalan. Mas Jalan. No. Berjalan. Enggak, dia udah larinya udah kenceng banget. Dan di sini ternyata banyak cheerleadernya saya. Halo. Cheerleader. Salah satunya yang pelarinya, yang suka bikin gambar binatang, gambar orang, suaminya dia. Gambar binatang ini kayaknya agak unik deh. Apanya yang gambar binatang tuh? Itu kan Jadi di awalnya Strava. gini ya, kita selalu ngumpul di Saparua. Saparua itu adalah trek yang memang nggak tahu kurang dirawat ya jadinya. Iya, iya. Tidak seperti Sabuga atau Gasibu ya. Kalau Saparua tuh siap hujan dia becek, kalau panas dia berdebu. Akhirnya kalau rame orang kita yang ngalah, akhirnya kita larilah keluar. Oke. Nah keluar tuh akhirnya keluar ngapain ya? Kita bikin gambar yuk. Jadi kita tracknya kita bikin berbentuk gambar, ada gambar kelinci, ada gambar kucing, ada gambar tikus ya gitu-gitulah yang kita. Nah itu suami beliau inilah yang Ya, ngulik, arsitekturnya. yang ngulik di yang ngulik di rumah di tokonya Kenapa mungkin. sih kudu di Saparua? Kan banyak tempat lain teh. Karena kita kan berawal dari Saparua. Emang dari awalnya kekumpul di Saparua. dari Saparua. Saya pribadi dari Saparua. Oh gitu. Apa karena kegemaran tukang nasi koneng dirinya atau gudeg dirinya? Salah satunya. Salah satunya gitu. Selain senang lari, senang makan juga. Berarti Ini di situ. pasti lah di sana lebih banyak ini ya. Kulinerna. Hah? Saya emang enggak. Oh, enggak? Beliau ini aja. Buktinya kan kalau Bukan hari yang- Senin itu kan saya suka diganggu. Kan saya puasa. Oh, hari iya. Senin. Kan Tapi penjual hari- Jadi gangguanana teh mun ka kafe segala dipesen. kan penjual-penjual di sana juga Terus sebenarnya lamun ke- anggota bekas di mereka juga. Yang nasi kuning juga akhirnya yang almarhum Mang Uteng tuh. Iya. Pak Uteng juga Salah tadinya satunya dia pepes. sama dia juga tadinya dia Pelari. sering jalan di Saparua. Tahun berapa itu teh mulainya teh? Saya udah hampir 20 tahunan lah di 20 situ. tahunan. Tapi pernah enggak balik lagi ke situ. Enggak balik lagi ke situ gitu. Kemudian yang jual gudeg juga sama. Nah, yang tukang jual gudeg itu sepeda. Dia pernah nyepeda dari Bandung sampai ke kilometer 0 Aceh. ke Aceh, ke Sabang. Siapa, Kang? Itu si Sariman. Si Mas Sariman yang tukang gudeg Tuh Ya. gudegnya Gudeg Saparua. di- suka pakai topi Saparua. sepeda. Oh. Sekarang udah pensiun. Masih. Masih? Oke. Iya, keran Kang Trono dia bah. Majuin aja Kang. Jadi biasanya ada di orang adan sok radan. Sanes. Adan mah layur ya Kang Mas. Aya adan poho komat. Pabelito sembah komat. Ya jumlahnya teh seberapa urang aya teh, Kang? Membernya. Membernya. Yang terdaftar sekarang yang membernya berarti yang di grup ya? Iya. Iya Ada iya iya 100 pokoknya mah sekarang itu ada yang 130 udah lah. kumpul yang 130 orang. Iya, yang di grup ya, yang di grup. Semua lintas SMA. Lintas Oh, lintas. Sebandung Raya. Iya. Sebandung Raya. Ya, Tapi ada cabang loh. Cabang mana ya? Jogja. Pepes cabang Jogja. Oh ya gitu. Enggak, Ya, karena Oh, belum. kebetulan beliau juga mereka
domisili tinggal di Bogor ya. Jadi tapi sering ke Bandung ya. Sering ke Bandung. Jadi saya bilang ke Pepet cabang Bogor. Ada Sekala Jage juga Sabang Sukabumi. Pak Adrian kan Sukabumi sekarang. Oh iya. Jadi dia sambil buka cabang di sana, dia sambil belajar debus. Di Sukabumi mah belajar debus. Dari tadi awalnya udah serius kan, ternyata oke. Kena dikerat kumisnya sih. Iya. Saya merasakan asiknya ngawancarain mereka teh gitu. Kita bersiap-siap teh begitu ketemu kalau Anda pasti bertemu ini serius banget gitu kan. Kalau Anda bertemu Anda akan melihat ini akan bicara tentang dalam teori berlari. Begitu ngobrol, ente. Apa yang harus digali dari Iya. Tapi kami bersyukur ada hiburan. Iya loh, kalau saya nggak ke lapangan sehari aja kangen gitu? Kangen bodornya bukan kangen larinya. Iya. Sama gue emang itu. Kalau nggak ketemu lah kangen. Sekarang gini saya mau nanya teh Kang, kan ini rata-rata apa ya, Senin hari apa tadi? Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat ya. Itu dari jam berapa? Setengah tujuh. 1 jam aja benar. Ya, saya pasti berpikir bahwa anda orang kaya yang sudah tidak perlu mencari uang ya, sehingga Senin, Rabu, Jumat pada lari, yang lain pada gawe ya, anda melari gitu. Kumaha sih gitu. Terus kedua, umurnya beda-beda. Beda. Nah, itu teh gimana cara mereka teh terserah aja mau nggak ada batasan. Tidak ada waktu putaran kumasa kuatna kecepatan segala macam ya. Tapi kita ngambil yang paling bawah ya. Kita larinya pasti pelan-pelan kita, pelan. Dia pelan semuanya. Ada istilahnya tuh Kang apa? Pace ya. Pace-nya kita rendah lah semua. Jadi kita dimulai dengan pelan, pokoknya santai aja Bu. Kalaupun ada yang boyot kayak aku juga ada yang nemenin ya. Iya. Kalau ada yang mau ngabret kenceng, ada yang nemenin juga di depan. Ada yang nemenin. Yang belakang juga ada. Ada Tadi kayak teman beliau ini sama satu juga itu. Kang Rambut ya. Kang Rambut ya. Bagian depan lah dia. Tukang lompatan. Lompatan itu mau larinya udah bagian cepat. Larinya udah kemana-mana kan? Udah kemana-mana dia. Dia pernah ikut yang Sumbawa. Kemarin yang ya. Umurnya 55 56-an lah. Iya. Angkatan 87. Masih kuat kan itu teh? Iya, kan adik kelasnya beliau nih. Dia SMA 1. Dia pernah ikut yang 360 kilo. Wow. Yang Sumbawa itu yang dari Kota Cano sampai ke Tambora. Finish Tambora itu. Oh, dia lari gitu ya? Lari. Ya. Benar gue mah bobo. Dia kalau nggak lari sakit dia. Gitu, kebalik ya. Dan yang saya salut dia itu baru lari itu di usia berapa ya? Dia usia 50-an. Oh, baru berarti. Baru dia larinya. Iya. Dan ternyata itu tuh gimana sih? Kalau saya sih agak sering dengar kayak gini, ya. Sepeda kita sudah lihat sekali banyak orang yang beresiko, kemudian ada yang resikonya, kemudian tiba-tiba ada yang kena serangan jantung, kayak gimana ngadadak gitu. Kalau lari itu beresiko sama kah? Sama saja. Nah itu teh kalau anda sebagai yang punya pengalaman di hal-hal seperti kayak gitu, gimana kita teh sampai tahu bahwa batas maksimal kita lari teh? Kan alarm ada di kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita sebetulnya udah ngerasa nggak kuat, tinggal batur misalnya udah jauh, kita jangan memaksakan diri, karena alarm itu kan ada di diri kita yang harus bisa itu lebihnya di olahraga itu, semua olahraga sebetulnya kita itu lebih bijak menata diri sendiri lah. Jadi kalau misalnya emosi bisa ditahan, terus karakter kita juga bisa diperbaiki, itulah bisa emosi dia. Soalnya kan kalau olahraga itu kan ngelatih mental sebetulnya. Jadi kalau orang lain udah duluan nih, kita jangan panas ya. Jangan panas. Kemarin saya lari bareng teman-teman kan, lari rencananya 10 kilo, 3 kilo saya ngerasa aneh, udah aneh, udah berhenti, 3 kilo berhenti, saya pulang, saya ke Bormeus, cek jantung, minggu depan pasang ring udah. Oh, ketahuannya emang kerasanya iya, dari. Iya, kerasa itu. Ada yang aneh di dada kiri, adalah saya ini udah nggak gitu. Udah nggak betul lah. Akhirnya saya rutin.
Rutin, tapi masih di ring juga. Iya, rutin makan yang jorok juga. Iya, itu benar. Nggak mau ikut berarti gitu ya. Kalau yang kerasa sama saya itu kalau olahraga apapun itu bentuknya itu sebenarnya nguji mental, mental dan emosi itu. Tapi kan kadang-kadang kita itu kalau lagi lari atau lagi sepeda kan ya udah di pinggir masih kena di klaksonan. Sama ya. Kadang-kadang kita juga kan emosi, tapi misalnya emosi kita bisa lebih bijak ngatur emosi mungkin alhamdulillah orang masih kena gitu bisa. Ya, yang seumur akang saya ya atau kayak gitu. Entah kamu masih mau niat jadi atlet. Kayaknya nyari sehatnya, nyari temennya. Misalnya yang kerasa sama saya, kalau itu olahraga itu tabungan kita buat 10 tahun yang akan datang. Kalaupun kita mengalami sakit nggak akan parah bisa, dan kita masih bisa menahan terutama mental. Kadang-kadang kan banyak ya orang yang misalnya begitu divonis penyakitnya ya langsung ngedrop. Tapi kalau emosi kita masih itu, mental kita masih kuat mah itu orang kudu kuat. Nah itu. Iya. Ini tuh sebenarnya saya juga baru awal lari di sini di Pepes ini. Jadi saya baru benar-benar turun berat badan midterm kayak emak-emak kayak aku gini, baru lari doang. Jadi udah segala macam sepedahan apa, tapi yang cepet turun itu ternyata lari. Ada yang lebih cepat. Apa itu? Apaan? Kuras rekening, abisin kartu kredit, didatengin debt collector, itu pasti kamu kurus. Kebatin ya. Lamun teu kurusnya beda kan. Kurus sehat itu. Lamun teu salaki cenah salingkuh. Eta mah langsung maot. Aneh ada deui. Kang, saya tuh pengen tahu batasan kayaknya. Model saya juga sekolah raga nya, tapi saya mah jalan kaki gitu, jalan kaki atau semi lari lah, tapi di gazebo. Nah, tapi selama saya lari, saya tuh sok disusulan kudu jalan cepat. Ini padahal bisa. Udah lari ya itu ya. Iya, coba kudu ini disusulan teh. Iya rahasia sebenarnya mah Kang ya. Walaupun ia di broadcastnya kan ada keskanyawan. Eta teh amun lari teh aya teknik. Batasan lari jeung jalan cepat teh aya teknik-teknik nanya gitu. Nah, kalau jalan cepat mah saya nggak tahu gimana itu. Kalau lari mah biasanya kita dimulai dengan pace pelan dulu ya. Pace pelan. Soalnya kalau misalnya sudah biasa, baru pace dia cepat. cepat. Boleh terlalu cepat ya. Nggak boleh terlalu cepat. Nggak boleh terlalu cepat. Pace-nya cepat juga nanti katanya takutnya ke jantung, ke cedera. Ke cedera ya jadinya kalau terlalu cepat. Jadi pelan-pelan dulu. Ya. Misalnya gini, kalau itu coba aja dirasainnya sekeliling di lapangan. Biasanya kita pelan aja dulu. Nanti biasanya di keliling ketiga lebih itu udah pasti kita udah nyepetin. Kalau beberapa waktu yang pengajar lari itu, yang kursus lari itu mulai dari jalan loh Pak. Dia memang melatih jalan aja, semua jalan sampai jalan enak. Ya kadang-kadang fisik kita teh, kalau saya sih ya nafas masih kuat tapi kaki udah nggak tahan gitu. Ya itu berarti masalah. Pelan-pelan dulu ya. Cik, sekarang saya pengen tahu aja ya, kita tes ya tentang Gelora Saparua. Sabaraha meter itu satu keliling? Saya pengen tahu. 380. Oh, 380. 380 kurang meter. Gazebo sabaraha kira-kira? Gazebo lebih gede gazebo? Enggak, gazebo kurang juga. Yang normal itu cuman Sabuga sama Pajajaran. Sabuga berapa? Sabuga sama Pajajaran. Yang itu normal internasional itu. 400 meter. Oh, 400 itu ya. Udah normalnya segitu ya yang udah. Standarnya harus begitu. Jadi kalau 10 keliling itu sama dengan 3,8 kilo berarti ya gitu. 3,8 kilo. Gitu cenah deh. Iya, jadi tetap semangat ya kalaupun jalan kaki ya. Kapan-kapan masih ikut lah. Iya. Ikut atuh. Insya Allah. Hari Jumat aja kalau mau. Ya. Gini ya, kalau saya sih mau ikut tetap pengen ikut dengan akang-akang sekedap. Kalau pengennya jangan terlalu keras. Soalnya pengen mah udah 10 tahun yang lalu ke orang pengen. Nggak 10 tahun yang lalu teh encan kan ya. Malahan saudara saya bikin kamaot nata. Terlaksanakan. Bukan gitu Kang. Jadi tong tarik teh pengen. Saya mah jujur saya mah pengen nggak gabung gitu ya. Cuman masalahnya gini, akang-akang sama teteh maka kata saya juga jamin nyondong yang sudah selesai dengan cari duit ya. Kami belum. Setengah 7 masih ngejer gitu ya. Kami cuma mencari duit.
Apaan saya kayak gitu. Nya orang sih ganu senang poe lari mah gitu. Balik aing nipu sahada. Itu kejadian kalau off-road. Oh gitu. Kalau dulu suka off-road kan gitu. Iya. Dia punya mobil. Tapi begitu mesti pakai anjir aing nipu sahada. Soalnya kalau off-road kan gitu pasti mobil pasti ada diperbaiki. Minimalnya mobil itu 2 juta kalau zaman dulu itu. Nah, sekarang tuh gini, saya pengen tahu manfaat yang dirasakan sudah puluhan tahun atunya. Gitu, sudah 40-an tahun. Ini teh ya lihat dari penampilan mah ya anda teh salah reger gitu nya gitu. Masih kena salah rehat katanya teh. Nah, selain mendapatkan kesegaran eta gitu ya. Itu tuh penyakit kolesterol kolesterol Anda tuh tidak pada bermasalah atau tidak? Saya alhamdulillah enggak. Nggak ada. Akang masih pernah ada. di ring masih ada. Masih ada. Kelihatannya Akang sama seperti saya ya. Karena yang penting sebenarnya makan ya. Dari makan. Jadi kami sering berkeliling juga olahraga. Hadori mah jalan terus ya. Jalan terus itu. Okay. Hadori apa? Dikurangin. Tukang sate. Legend pisan ya Allah. Kamu. Oh, yang di stasiun ya. Oh, saya mencari sesuatu yang paling mudah. Kamu tetap tidak tahu. Gue kira itu ini singkatan Hadori. Gak modal ulin. Nah, itu mah grup sepeda saya Hardolin. Ya. Dahar modal ulin. Oke. Tapi yang kita rasa mah kalau lari teh sebenarnya bukan hanya sehat fisik ya. Tapi sepanjang lari teh seserian apalagi ya. Ya, eta ajaib gitu. Itu ajaib. Tadi bicara ya saya dengar Anda lari kemudian seserian. Saya mah jalan 8 keliling di Gazi geus teu bisa seuri. Cicing. Ya. Cicing gitu. Nya kerek naon geus teu ngaheo gitu. Bisa senang-senang. Suka mencoba menjajal selain Gelora Saparua kah? Ya itu bikin rutenya Rute. Ya sekarang Rute kan kita kemana-mana. Rutenya itu Sampai ke Bandung Raya. Kadang paling jauh kemana? Paling jauh kita pernah ke yang Dago itu yang bikin Brontosaurus. Kadago. Sampai ke Jadi sebenarnya nanti dilihat jadi sebenarnya ya. kita ada tema-temanya, tapi yang paling sering adalah hewan tuh, jadi hewan. Gitu. Kadang-kadang kita 17 Agustusan kita bikin gambar Garuda. Oke. Oh, mungkin. Garuda Pancasila itu kalau diturutin itu udah 50 kilo itu. Iya. Itu tuh kita di Strava. 50 kilo. Ya kan? Iya, di Strava itu kalau Di kita Strava. ngelari itu Coba ditunjukin ke kamera coba. contoh rute-rute yang kita bikin. Tunjukin kamera sana. Suami saya bikin. Di sini. Oke. Oh. Ini apa nih? Snowy. Itu ya. Snowy ini ibu-ibu jadi ya? tema-temanya begitu 17-1. Dulu waktu gencar ada vaksin, kita juga kampanye vaksin, kita gambar rute yang gambarnya suntik, jarum suntik. Oh, Sugante bikin gambar corona, virus corona. Kita bikin gambar suntik gitu. Kemudian karena Valentine kita bikin gambar hati itu, ya gitu-gitulah ada tema-temanya gitu. Untuk mengundang teman-teman. Oke, ini berapa kilo nih? Itu di bawahnya. Oh, 11 kilo. 11 kilo. rata-rata 10 lah. 10-11 lah yang paling banyak. Laut. Oke. Oh, metal. Ada Metal. juga. Oh, berlari dengan otong. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya. Itu semut. Ini kayak gini berarti ada yang di stop di Strava ya? Bukan di stop, jadi kita muter balik biasa larinya. Oke. I see. Oke. Ya, semoga kedengeran ya. ini. Saya mau nanya sekarang. Kapan Mara mau ikut lari bareng? Gede ya, aku udah mulai nih. Aku udah mulai kayak gitu. Aku udah mulai. Enggak, kita bareng. Bingung pan mikir. Enggak, ya kan? apa namanya? Kapan kita lari bareng? Nah, sebenarnya mah saya sih gampang-gampang aja untuk lari bareng mah dipaksakan ya. Entong maksa kedah Ridho, kedah ikhlas. Ridho, tapi kalau mau membangun motivasi dan pasti olahraga adalah bawa gemulan ka Cicaheum pangabangsatkeun. Pasti saya lari eta mah kudu latihan beban. Dari mawa radio, dari mawa televisi. Oke, sudah 130 itu teh berapa orang pada satu minggu itu teh berapa orang minimal mereka pada datang? Paling 12 Kalau orang. kalau yang rutin ya, yang rutin. Ada 10-15 lah.
10-15 orang. Ya, teman-teman ini yang rutin kita membuat gambar-gambar itu kan hanya sedikit. Kalau banyak juga sulit ngaturnya jalan. Ngaturnya jalannya ya. Kan kita juga waktu pas kita jadwal itu biasanya yang laki-laki udah kompakan, yang mimpin depan siapa, marsalnya siapa yang jaga kalau nyebrang itu harus saling kerjasama gitu. Marsal gitu ya kalau di sepedaan mah ya. Marsalnya kan ada jaga, juga ada. Nyebrang juga harus ada yang ngatur dulu nyebrangnya. Dan kelompok mungkin ya, ada kelompok yang kayak aku manula gini. Kalau yang belakang harus ada yang jaga. Ada yang jaga. Ada yang depan ada yang jaga. Yang mengerti medis juga harus ada, beneran ya, gitu ya. Kang Wawau sih, karena suka ngasih minyak. Kok hanya minyak aja. Bukan Lipitor. Lipitor. Jadi kalau ada yang mulai aduh puyeng nih, pusing kasih minyak. Soalnya batul dapat oksigen, saya mau Lipitor nyari dia. Apa sih itu? Gue bingung deh. Nggak ngerti kan? Ya, saya udah 5-6 tahun lagi aja. Bahaya ini. Saya juga nggak ngerti. Nggak ngerti ya? Nggak ngerti. Iya, itu adalah obat kolesterol yang harus dipegang oleh kami. Sekarang Crestor, Pak. Crestor sudah. Iya. Yang naik lagi udah Crestor sekarang, Pak. Crestor. Ini kalau yang itu mah tanya aja yang pakai yang pernah pakai ring pasti sudah tahu obat-obatan itu. Tapi kan buktinya dia masih bisa ke sini, masih bisa ikut lari juga. Masih ikut lari. Padahal kan dia pernah Iya. Ya alhamdulillah. Dia pernah jatuh dari ketinggian di lantai 3. Pernah. Ya, jadi awal saya lari sebenarnya itu ya. Dulu saya waktu tahun 2000 itu saya jatuh dari bangunan dari lantai 3 ke bawah. Ke bawah. Bukan ke atas. Jadi kaki kiri itu remuk 3 potong. Kaki kanan remuk 2. Jadi sama sekali saya setahun udah nggak jalan saya. Udah mulai lari? Udah mulai lari apa? Belum. 1 tahun tuh saya sama sekali saya nggak bisa gerak, bed rest sampai recovery 6 bulan. Jadi 1,5 tahun baru saya bisa berjalan lagi. Wah, ini kalau saya terus segini saya gemuk saya bisa. Akhirnya saya awali dari jalan. Jalan kemana? Kok lama-lama sepi. Akhirnya saya gabung ke Saparua, ketemu sama ibu-ibu ini. Nah, ini pertanyaan yang mungkin terakhir ya saya mau nanya. Ini kadang-kadang kita punya masalah jeung sama konsistensinya. Gitu. Kita lagi menyenangi lari selama 6 bulan kemudian bosan. Nah, itu anu kan bisa sampai 20-an tahun tetap menjalani konsisten. Itu kumaha menjalani boring, enggak teresep, capek gitu kayak gitu. Nah, itu hadir di Senin, Rabu, Jumat tadi, Mbak. Kalau udah perlu banyak temen gitu ya. Iya, temen ketemu mereka ini. Tahu nggak ternyata selain jadi mereka itu saya serunya ya. Jadi tiap orang ini komunitasnya itu sometimes dari komunitas lain juga ikut ke Pepes. Jadi dari luar komunitas yang Pepes itu ada. Jadi orangnya itu lagi komunitas yang di Bandung itu. Ikut. Kadang Pepes juga ikut komunitas yang lain juga. Ada yang badal memang. Jadi kita juga bikin kelompok-kelompok sendiri yang sempalan Pepes dah. Kita ada yang kelompok ngabolang. Yang hobinya ngopi, ngudut. Nah, ada kelompoknya sorangan. Klubnya sendiri. Ada tapi sendiri. Siapa yang grupnya yang ngabolang? Kobra nih, Pak. Ini ketuanya. Om Kobra, kami mau ikut Anda Om Kobra. Kami pasti ikut ngabolang lah gitu. Ngabolang ta. Enggak, kalau saya pribadi karena saya kan dulu gaul kemana-mana terus sering ke lapangan. Jadi saya pernah dari Sumatera sampai ke Papua. Ada kerjaan, ada ulin gitu ya. Jadi saya cepat akrab sama orang yang baru kenal gitu, walaupun di mana. Jadi sampai sekarang malahan saya masih komunikasi sama orang yang di Pulau Bacan di Maluku itu. Ya, sebenarnya Kang Wawa ini juga sepedahan juga ya, Kang ya. Jadi dulu kan saya motor juga, off-road juga. Itu yang bikin gak boring itu. Dia juga suka hobi meracik kopi, meracik jahe. Jadi kalau lagi bosan lari, ya bisa ke komunitas sepedahan gitu. Sepedahan kan masih olahraga juga, Pak. Alhamdulillahnya loba ulin pisan kan. Polka. Saya belum pernah kerja. Apa? Belum pernah kerja. Nah, itu sebenarnya adalah idaman para laki-laki. Kumaha caranya kami tidak bekerja tapi kami uang banyak duit. Ya tanya sama semua orang pengennya begitu gitu. Hari loba mantengan bisa ulin. Bagaimana kami jadi Raffi Ahmad tapi nggak perlu kerja? Itu pengennya laki-laki. Impian ya. Sayang kami tidak bisa itu teh. Jadi Raffi Ahmad tetap nggak perlu kasep maksudnya. Nah eta gitu. Allah juga coba ngasih saya segini-gininya nggak bisa jadi Raffi Ahmad. Mun saya jangkung terus kasep.
siga nama ulah istri ge sigana seuna ulah kan gitu ya. Udah mulai ke istri dia. Gitu. Untung enggak ya. Iya. Untung enggak. Saya nggak mau ngomong teh. Saya nggak mau ngomong. Anda serang aja langsung makanya. Saya mau oke aja. Memang akhirnya saya melihat ketua Anda itu tidak ada keterlaluannya. Olo-olonya keterlaluan. Ya gitu ya Kang ya. Oke. Semoga PPS-nya bisa berjalan lagi dan insya Allah saya sih berharap mungkin jam 6:30 ya. Iya, masih tidur kali. Senin enggak dong, saya kan nganter anak. Oh iya. Senin, Rabu, Jumat. Kumpul di sana ketemu dengan akang-akang dan teteh-teteh ini tetehnya ini apa penggemar fansnya loba lah di sini teh Pino studio ini teh saya lihat. Nah, bergabung di sana kita bebarengan kita katanya mereka akan menjanjikan jalan dan lari sambil seserian. Nah, kita bergabung. Buktikan ya. Alumni Plat D yang mau gabung saya tunggu. Silakan. Hari Senin, Rabu, Jumat 6:30 kumpul bareng di sana ya. Saparua. Dan kalau udah di sana itu tidak ada senioritas, tidak ada istri. Jadi kalau udah 6:30 tank itu istri naga ditinggalkan. Oh gitu. No matter what gitu ya. Ditinggalkan. Senior. Saya pernah telat 2 menit ditinggalkan. Sasa. Ya. Senior. Konsisten. Oh, PPS ternyata ADART-nya sangat luar biasa. Nggak ada gitu, tunggu 2 menit lagi gitu kan. Nggak ada. Aturan main tegakkan kelas. Dan yang kerasa sama saya waktu selama pandemi juga kan masker dipakai, minimal dibawa lah. Itu protokol kesehatan dipenuhi. Terus lamun misalnya di jalan ya siga preman pensiun lah pakai helm. Terus lamun ada telepon bunyi diangkat itu. Kita mikirnya gimana ya nih? Beki orang kamu mau bintang tamu. Beki orang. Ya. Oke, nuhun pisan ya. Siap. Ketemu lagi teteh semuanya. Thank you ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.